Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Pelabuhan Gilimanuk ditutup selama 5 jam akibat cuaca buruk. Polisi menangkap 30 pengguna dan pengedar narkoba di Denpasar. Berwisata menikmati keindahan alam Pantai Yeh Gangge di Tabanan. Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang ditutup selama 5 jam akibat cuaca buruk Senin siang lalu. Cuaca buruk terjadi sekitar pukul 1 siang waktu setempat. Angin kencang terjadi di Pelabuhan Ketapang sehingga pelayaran menuju Gilimanuk dihentikan. Penutupan tertunda atau bahasanya di lintasan cabang Ketapang atau Pelabuhan Gilimanuk penundaan. Artinya dengan cuaca yang saat ini tadi jam 12.45 WITA, cuaca angin kecepatan 28 sampai 30 knot, dengan adanya yang sudah sesuai SOP mestinya 25 itu sudah ditutup, tadi sempat 28 sampai 30. Kemudian dibuka kembali ini tadi sekitar 5 jam penundaan. Saat ini pun sudah dibuka, itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya penundaan itu, ini terpantau dengan kondisi antrian sampai kurang lebih sekitar 1,5 kilo. Penutupan pelabuhan dilakukan hingga pukul 6 petang. Penutupan Gilimanuk menyebabkan antrean panjang kendaraan yang akan menyeberang ke Ketapang, Banyuwangi. Tim liputan melaporkan dari Jemberana. Munculnya kasus diduga hepatitis akut misterius di Bali diharapkan tidak membuat warga panik. RSUP Sanglah meminta warga tidak percaya hoaks dan mencari informasi yang akurat di lembaga resmi. Penerapan protokol kesehatan dan gaya hidup sehat masih menjadi langkah jitu untuk mencegah penularan virus. Jangan panik karena itu yang membuat kita kebingungan masyarakat, beramai-ramai ke rumah sakit karena sedikit merasa gejala itu kita bingung. Sekarang media sosial sudah banyak sekali, Instagram, FB sudah menayangkan, termasuk kami Rumah Sakit Sanglah, di IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, sudah ada Instagramnya, apa gejala-gejala dan harus kemana. Itu yang pertama. Kedua, tidak akan pernah protokol kesehatan, jangan pernah lupa. Ya, protokol kesehatan cuci tangan itu nomor 1. Selanjutnya ikuti jaga jarak, pakai masker itu walaupun Pak Presiden di ruang terbuka, ya kita ikutin semua yang menyangkut tentang protokol kesehatan. 2 hal itu dilakukan, jaga stamina. Yang satu lagi, saya kira tidak perlu panik. Seorang balita saat ini dirawat di RSUP Sanglah dengan gejala mirip hepatitis akut misterius. Dari hasil pengujian laboratorium, pasien itu dinyatakan probable hepatitis akut misterius. Kondisi pasien kini mulai membaik dan akan segera dipulangkan. Tim liputan melaporkan dari Denpasar. Pembuat bata merah di Banjaranyar, Desa Tegal Badeng Barat, Negara Jemberana, terdampak pandemi COVID-19. Salah satunya adalah Iputu Budi Ardana yang sudah menggeluti usaha ini selama 30 tahun.
Putu kini harus berjuang agar usaha batu batanya tetap bisa bertahan. Selama 2 tahun pandemi, pesanan batu batanya turun drastis. Ya, selama 2 tahun ini kita mengalami pandemi. Dulunya sebelum pandemi kita itu habis bakar ya, tidak menunggu lama mungkin. Tidak menunggu lama itu batanya sudah laku, dan sekarang selama 2 tahun ini kita ini bakarnya sudah lama terus Tetap bertahan ya, berarti ya? tetap bertahan sampai sekarang. Ya, mungkin harapan kami untuk pemerintah, mohon perhatian untuk usaha kecil seperti kami, supaya kedepannya bisa ya bagaimana begitu yang memperlancarlah usaha kami sebagai masyarakat kecil. Pembeli bata merah kini hanya berasal dari wilayah Jembrana. Sebelum pandemi, penjualan bata merah cukup laris dan dijual hingga keluar Jembrana. Putu berharap pandemi segera berakhir agar penjualan bata merah kembali normal. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.